Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Ustadz Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Yang kami hormati jajaran Wakil Rektor, dan saya hormati pula Ustadz Zainuddin selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Yang saya hormati Bapak Humaydi selaku Bapak Kaprodi PAI Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati pula dosen pengampu materi KPAI-an yakni Ustadzah Kustiana Arisanti, dan tidak pula yang saya hormati penemu Hanifida Bapak Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Idawati Mahmud MPDI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul Metode Pembelajaran di Era Digitalisasi 4.0. Dan di sini saya tulis dengan metode pembelajaran 4.0. Jadi di sini saya mengutip 12 metode pembelajaran yang ada di dalam buku Metode Pembelajaran di Era Digitalisasi. Baik, kita lanjut pada metode pembelajaran yang pertama, yakni metode brainstorming. Jadi apa itu metode brainstorming? Jadi di mana ini adalah suatu teknik mengajar yang di dalamnya berisi kita bisa melontarkan problem kita, masalah yang ada, kemudian menyatakan pendapat, kemudian mengembangkan persoalan dengan komentar. Jadi di dalamnya ada mengacu agar peserta didik atau siswa menjadi siswa yang aktif dalam komunikasi. Kemudian ada langkah-langkah brainstorming. Yang pertama, pemberian informasi, motivasi, identifikasi, klasifikasi, dan verifikasi. Yang terakhir adalah konklusi. Kemudian implementasi dari metode brainstorming ini adalah meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan penulis, peningkatan minat belajar, dan yang terakhir adalah peningkatan komunikasi. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran brainstorming adalah, kelebihannya yang pertama adalah melatih daya berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap demokratis yang ada dalam diri peserta didik, yang bahkan mereka tidak mengetahui sikap demokratis itu. Kemudian dari sisi kelemahan atau kekurangannya adalah yang pertama, siswa yang non-aktif atau siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran metode brainstorming ini, maka dia akan ketinggalan. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi masalah dalam metode brainstorming ini, maka masalah itu akan cepat sekali berkembang. Kemudian kita lanjut kepada metode pembelajaran yang kedua, yakni metode pembelajaran air. Jadi disingkat dengan air, A, I, dan R. Nah, untuk A, apa itu yang A? Yaitu metode pembelajaran auditori, yakni di mana metode pembelajaran di sini bisa kita lakukan dengan cara mendengarkan. Kemudian ada intellectually, berpikir. Setelah kita mendengar, kita lakukan pemecahan masalah, kita pikirkan. Kemudian yang terakhir adalah repetition, artinya pengulangan. Kemudian media-media yang digunakan dalam metode pembelajaran air ini adalah yang bisa kita buat dengan koran, poster, radio, film, dan televisi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran air ini adalah yang pertama, kelebihannya siswa berpartisipasi aktif. Jadi semua rata-rata dari metode pembelajaran ini adalah ingin membuktikan tentang keaktifan mahasiswa, keaktifan peserta didik atau siswa, di mana mereka dituntut agar supaya mereka tidak pasif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah termotivasinya siswa intrinsik. Kemudian yang terakhir adalah menambah pengalaman mereka. Untuk kekurangannya adalah dalam metode pembelajaran air ini perlu persiapan yang begitu besar dari pendidik atau dari guru agar supaya mereka bisa lebih mengarahkan siswa terhadap materi. Kemudian yang kedua adalah sulit dalam merespon problem. Yang ketiga adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya ini adalah bagi siswa yang memiliki IQ tinggi, itu kelemahannya. Kemudian kita beralih ke pembelajaran yang metode pembelajaran yang ketiga, yakni metode pembelajaran artikulasi. Apa itu metode artikulasi? Yaitu penekanan terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi kembali lagi metode ini diadakan untuk menjadikan siswa aktif.
Manfaatnya adalah yang pertama, mayoritas peserta didik terlibat, jadi tidak hanya satu orang. Kemudian yang kedua adalah melatih keberanian siswa dan juga melatih daya serap, daya pikir. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyampaikan capaian kompetensi. Yang kedua, membentuk kelompok, di guru membentuk kelompok. Kemudian yang ketiga dengan membuat notes atau catatan. Yang selanjutnya adalah setelah membuat notes itu dipresentasikan. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kembali, maksudnya penjelasan dari seorang guru mengenai materi-materi yang masih belum ada dalam presentasi siswa itu. Kemudian kita beralih ke metode pembelajaran yang keempat, yakni metode pembelajaran base group. Jadi metode pembelajaran base group apa itu? Yaitu suatu metode pembelajaran yang sifatnya diskusi. Dan diskusi tersebut biasanya terdiri dari 3 sampai 6 orang. Namanya diskusi, jadi mereka tidak akan sendiri, akan ada banyak orang di dalamnya ketika diskusi. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Apa tujuan dari metode ini? Tujuan yang pertama adalah untuk memupuk sikap toleransi, sikap toleransi sama teman. Kemudian memupuk sikap demokrasi, dan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran aktif lagi. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya, jadi yang saya baca kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihannya adalah kita bisa bertukar pikiran dalam diskusi apapun. Pasti akan ada yang namanya tukar pikiran, karena itu adalah tanda identik dari diskusi. Kemudian yang kedua adalah tercipta suasana yang menyenangkan. Jika diskusi itu lancar dan kedua belah pihak saling bertukar pikiran, maka suasananya akan menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah metode penghemat waktu. Dengan adanya diskusi, suatu problem akan cepat terselesaikan dengan diskusi tersebut. Namun selain kelebihan-kelebihan tersebut, akan ada kekurangan di dalamnya. Yang pertama, terjadinya pemborosan waktu. Pemborosan waktunya di mana ketika mahasiswa atau ketika siswa peserta didik tidak aktif dalam diskusi tersebut. Kemudian yang kedua adalah perlu belajar terlebih dahulu. Untuk melakukan sebuah diskusi, kita harus mempunyai tabungan yang matang, tabungan materi, tabungan pemahaman, dan itu harus paham terlebih dahulu sebelum mereka melakukan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah singkatnya waktu berdiskusi. Jadi karena lancarnya diskusi namun ada batasan waktu, itu yang membuat metode pembelajaran base group ini lama. Kemudian kita beralih ke metode pembelajaran yang kelima. Jadi di sini adalah metode pembelajaran cooperative script. Apa nih metode cooperative script ini? Yaitu jadi di sini ada pembahasannya, ada cakupan pembelajaran, aspek pembelajaran, ada tujuan, kemudian ada komponen, ada kelebihan, ada kekurangan, ada ciri-ciri, jadi banyak lagi. Yang pertama kita akan bahas tentang tujuannya. Apa tujuan dari metode cooperative script ini? Jadi tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita perlu dengan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, interaksi pengajar dengan siswa, interaksi mahasiswa dengan dosen, interaksi guru dengan murid, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah interaksi sesama siswa, sesama teman, sesama peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah spesialisasi materi dan tugas. Yang terakhir adalah harapan dan tanggung jawab atas pembelajaran itu. Kemudian ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, mereka kolaboratif karena mereka bentuk sifatnya berkelompok. Jadi di sini kolaboratif antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Atau jika individu, maka mereka kolaboratif antara teman yang satu, peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua, variasi kelompok. Jadi setiap kelompok pasti mempunyai tanda identik masing-masing, dan itu yang membuat metode itu bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kelompok daripada individu. Karena sifatnya kelompok, maka keperluan kelompok atau keperluan golongan maka itu di atas kelompok, di atas keperluan pribadi. Kemudian setelah ciri-ciri ada aspek kemampuan. Jadi aspek kemampuan di sini ada kooperatif. Kooperatif di sini kita bagi lagi. Yang pertama kooperatif tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Kemudian prosedur, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, guru memasangkan siswa. Jadi dipasang-pasangkan antara yang si A dan si B, C dan D, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah seorang guru memasangkan, mereka membagikan tema, memberikan tema sesuai kelompok itu. Lalu yang ketiga, membuat kesepakatan agar supaya hasil diskusi atau hasil tema itu akan dipresentasikan. Kemudian setelah membuat kesepakatan presentasi, maka mereka akan melakukan presentasi tersebut. Dan yang terakhir adalah guru melakukan atau menambahkan sedikit materi untuk yang tidak ada di diskusi mereka. Kemudian cakupan pembelajaran. Di sini ada 5.
6, ada 6. Yang pertama Student Team Achievement Division, yang kedua Jigsaw, yang ketiga Team Games Tournament, kemudian ada Group Investigation, yang kelima Rotating Trio Exchange, yang terakhir adalah Group Resume. Aspek pembelajarannya, yang pertama siswa harus memiliki kesadaran penuh untuk melakukan metode pembelajaran ini, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, dan mempunyai prinsip satu tujuan. Terlepas dari itu semua, metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, terciptanya gagasan baru dan daya pikir yang kritis, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir yang tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Kekurangannya adalah yang pertama, terkadang banyak siswa yang takut mengutarakan pendapat karena bersifat kelompok, mereka minder, itu bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah perlu banyak waktu, karena di sini juga sistemnya berkelompok dan sistemnya presentasi juga memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Kemudian bagi kekurangannya bagi seorang pendidik adalah, jadi seorang pendidik wajib menilai dari semua kinerja siswa seperti itu. Kemudian setelah ini metode ini kita lanjutkan kepada atas, yakni model CRH atau Course Review Boring. Jadi model pembelajaran di sini yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil. Tujuannya yaitu berpacu pada SCL atau Student Center Learning. Yakni maksudnya SCL adalah di mana titik tekan pembelajaran itu ada keaktifannya, ada pada peserta didik. Kemudian melatih kekompakan tim. Tujuannya yang ketiga menumbuhkan sikap senang, dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap positif. Kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah yang pertama, kelebihannya suasananya menyenangkan. Yang kedua, tumbuh rasa kebersamaan dan tercipta interaksi sosial. Sedangkan kelemahannya adalah guru sulit menilai kemampuannya karena berbentuk tim. Yang kedua, berpotensi terjadinya kecurangan antara tim satu dengan tim yang lain. Kemudian yang terakhir adalah resiko mengganggu kelompok lain dalam pembelajaran. Karena di sini model course review model ini di dalamnya bisa kita isi atau bukan bisa terdiri dari yel-yel. Karena hore di sini menunjukkan bahwa identik dengan games itu menyebabkan kelemahannya, karena takutnya dengan adanya yel-yel tersebut akan mengganggu kelompok lain atau tim-tim yang lain ketika mereka melakukan pembelajaran. Kemudian 4 pilar pendidikan di sini, yang pertama learning to do, learning to be, learning to know, dan learning to live together. Kemudian yang ketujuh yaitu metode tebak kata. Sesuai dengan nama metodenya, yakni tebak kata atau teka-teki, di mana medianya pasti kita bisa melakukannya dengan gambar atau gambar teka-teki. Kemudian tujuannya yang pertama adalah melatih ketenangan siswa, melatih kedewasaan, kemudian melatih mental juga. Kelebihan dan kekurangannya, ini kelebihannya berkesan, menarik, karena adanya games, karena adanya teka-teki itu yang membuat peserta didik merasa memiliki ketertarikan tersendiri. Kemudian juga melibatkan seluruh tubuh, jadi seluruh tubuh juga ikut bermain di situ. Kekurangannya adalah rumit pembuatan teka-teki. Untuk membuat teka-teki tersebut itu menjadi kelemahannya. Kemudian dianggap sebatas game, karena hanya menggunakan teka-teki gambar, tebak kata, maka metode ini disepelekan kebanyakan orang. Kemudian kita lanjut pada metode yang nomor 8, yakni metode CORE. Apa itu CORE? Jadi terdiri dari C, O, R, and E. Yang pertama, C, connecting, yakni menghubungkan. Jadi yang pertama, menghubungkan. Yang kedua, organizing. Setelah kita menghubungkan, kita mengorganisasikan. Kemudian yang ketiga adalah reflecting, yakni memaparkan. Setelah kita hubungkan, kita buat organisasi di dalamnya, lalu kita paparkan. Kemudian yang terakhir adalah extending, yakni memperluas pengetahuan. Jadi di sini, metode di sini tujuannya adalah melatih mahasiswa dalam bekerja sama dan juga melatih diskusi kelompok. Jadi di sini bentuknya adalah diskusi. Sedang kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah mengembangkan keaktifan siswa, melatih daya ingat, memberikan pengulangan belajar. Untuk kekurangannya, jika mereka tidak aktif, maka mereka tidak kritis, maka tidak akan lancar metode ini. Kemudian memerlukan banyak waktu pula. Metode CORE. Ini adalah metode yang nomor 8. Kita lanjut ke metode yang nomor 9. Di sini, yakni metode pembelajarannya dengan model debat aktif. Namanya sudah ya, jadi berdebat. Jadi model di sini yakni pembelajaran dengan adu argumen, saling melontarkan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Kemudian
terdiri dari pembicara pro dan kontra. Ini sudah biasa dalam debat ya. Dan kelebihannya, siswa lebih aktif. Jadi ketika kita melakukan diskusi dengan debat, maka itu kebanyakan orangnya itu akan lebih aktif karena harus saling mendukung agar argumennya itu diterima. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, untuk adanya debat, adanya komunikasi, maka peserta didik terbiasa dalam berbicara. Kemudian sintaks dalam debat ini, guru membagi kelompok di sini. Guru membagi kelompok, memberikan tugas membaca, kemudian diberikan kewenangan untuk berbicara, menulis ide yang diharapkan, jadi ditulis. Kemudian guru menambahkan ide yang masih belum mereka catat, maka lalu pendidik atau guru yang menyesuaikannya, menambahkannya. Kemudian siswa membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah guru melakukan assessment. Seperti itu. Kita lanjut ke model yang ke-10, yakni metode DLPS. Sini, metode DLPS yaitu double loop problem solving, di mana metode di sini adalah menekankan pada pemecahan masalah, dan juga di sini juga bisa dikatakan metode pengambil keputusan. Tahapannya adalah yang pertama adalah mengenali atau memahami masalah. Kita kenali dulu apa problemnya. Kemudian mendeteksi sebab problem, dideteksi. Setelah kita kenal masalahnya, kita cari sebabnya, kemudian kita evaluasi hasil pencariannya itu, kemudian kita tetapkan sebab masalah, kemudian mengenali penyebab, dan yang terakhir adalah memberikan solusi. Kemudian kita lanjut ke metode yang selanjutnya. Di sini nomor 11. Yakni metode example non-example. Jadi metode belajar di sini yaitu dengan menganalisis dan menguraikan gambar. Jadi di sini mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah pemahamannya. Jika benar-benar dilakukan metode ini dengan benar, maka pemahamannya yang akan didapat secara menyeluruh, kemudian memberikan banyak kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kelemahannya adalah jadi teknik ini merupakan teknik yang rumit dan juga perlu berlatih ketika untuk melakukan presentasi di sini. Kemudian kita lanjut ke metode pembelajaran yang terakhir di sini, yaitu metode direct instruction. Jadi ini adalah yang sudah kita kenal sebelum-sebelumnya. Jadi metode di sini adalah metode ceramah. Metode ceramah di sini mempunyai tahapan dan mempunyai teori pendukung dalam pembelajaran. Kita sebutkan tahapannya dulu. Jadi tahapan dari metode ceramah ini yang pertama adalah pemaparan. Kita jelaskan dulu. Kemudian ulas kembali, kemudian menyajikan materi baru bagi seorang guru. Kemudian memberi siswa mereka sudah paham atau tidak. Kemudian memberikan tugas mandiri, melakukan penilaian siswa, dan tidak pula memberikan tugas kelompok. Jadi di sini dalam metode ini ada dua tugas mandiri dan tugas kelompok. Teori pendukungnya, yang pertama neo-behaviorisme, teori kognitivisme Charge, kemudian teori konstruktivisme Piaget, konstruktivisme sosial Vygotsky. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan dalam peta imajinasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dalam melakukan presentasi. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.